Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Putriana dengan NIM 2223260001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang zat adiktif dan adiktif untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Sofia Monisa, MSI. Baiklah, sebelum masuk ke materi zat adiktif dan adiktif, saya akan menjelaskan atau mengulas kembali materi soal UTS Kimia Dasar 2 terlebih dahulu. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih. Prinsip kerja pemisahan campuran dengan metode filtrasi, yaitu cairan yang mengandung suatu padatan dilewati oleh medium saring dengan ukuran pori-pori yang lebih kecil dari suatu ukuran padatan tersebut. Partikel padat yang tersuspensi dalam cairan dapat dipisahkan dengan menggunakan medium berpori yang dapat menahan partikel tersebut dan dapat dilewati oleh filtrat yang jernih. Kelebihan dari metode filtrasi yaitu yang pertama yaitu efisien, di mana filtrasi ini dapat menghilangkan partikel yang sudah tersuspensi dengan cara menyaringnya dengan media penyaring, sehingga menghasilkan air yang jernih. Kedua yaitu kualitas, di mana kualitas filtrasi ini yang didapatkan dari filtrasi ini tergantung pada kualitas dari ukuran pori penyaring tersebut. Ketiga yaitu skalabilitas, di mana metode filtrasi ini dapat diaplikasikan dalam skala besar maupun kecil. Kekurangan dari metode filtrasi yaitu pertama kekurangan biaya, di mana biaya operasional dalam metode filtrasi ini sangat tinggi apabila menggunakan metode filtrasi yang kompleks dan memerlukan perawatan yang insentif. Kedua yaitu keterbatasan, di mana media filtrasi ini memiliki keterbatasan dalam menghilangkan partikel kecil ataupun sangat besar. Ketiga yaitu penggunaan media. Penggunaan media filtrasi ini tidak tepat atau tidak dapat menghilangkan filtrat yang tidak jernih. Baiklah, di atas ada gambar metode pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Prinsip kerja metode kristalisasi adalah pelepasan pelarut dari zat terlarut dalam suatu campuran homogen atau terlarut sehingga terbentuk kristal. Proses ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu pembentukan kristal dan pertumbuhan kristal. Baiklah, di atas terdapat gambar metode kristalisasi dalam pemisahan campuran. Materi selanjutnya yaitu zat aditif dan contohnya. Zat aditif adalah bahan tambahan yang ditambahkan dalam suatu makanan dan minuman untuk menambahkan cita rasa, menguatkan rasa, mempercantik warna, dan lain-lain. Contoh zat aditif dalam kehidupan sehari-hari seperti asam cuka, madu, gula, garam, gula aren, warna hijau dari ekstra daun pandan, warna kuning dari kunyit. Sedangkan zat adiktif adalah zat yang memiliki kemampuan untuk membuat seseorang kecanduan. Contoh zat adiktif yang pertama kafein dalam kopi dan teh, nikotin dari rokok atau dalam rokok, benzodiazepin dalam obat-obatan, amfetamin dalam obat-obatan, ganja, narkotika lain seperti heroin dan kokain. Efek samping dari mengkonsumsi atau menggunakan zat adiktif ini yaitu kehilangan kesadaran, membuat kita merasa emosi tidak stabil, dan lain-lain, gangguan jiwa. Penggunaan zat adiktif secara berlebihan ini sudah dilarang di berbagai negara seperti di Indonesia sendiri. Materi selanjutnya itu atom AU dengan nomor atom 79 dan nomor massa 197, dan atom SR dengan nomor atom 38 dan nomor massa 84. Tentukan yang pertama yaitu A, proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom tersebut. Seperti di gambar di atas, sudah saya buat jalan atau sudah saya hitung, di mana untuk atom AU dengan nomor atom 79 dan nomor massa 197, kita sudah mengetahui nomor atomnya yaitu 79 dan nomor massanya itu 197. Dan ditanya itu proton, neutron, dan elektron. Jawabannya untuk proton yaitu 79, karena proton itu sama dengan nomor atom. Dan elektron yaitu 79. Kenapa 79? Karena atom AU ini bersifat stabil.
Sedangkan untuk neutron yaitu nomor massa dikurang nomor atom yaitu 197 dikurang 79 yaitu 118. Selanjutnya itu atom Sr dengan nomor atom 38 dan nomor massa 84, di mana kita ketahui nomor massanya yaitu 84, nomor atomnya yaitu 38. Ditanya proton, neutron, elektron. Jawabannya V adalah 38, E adalah 38 karena atom Sr ini stabil. N adalah nomor massa dikurang nomor atom yaitu 84 dikurang 38 yaitu 46. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konfigurasi berdasarkan kulit atom. Yang pertama yaitu atom Au dengan nomor atom 79, yaitu kita akan menggunakan prinsip Abau dalam konfigurasi kulit tersebut, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 4f14, 6s2, dan 5d9. Dan yang kedua yaitu atom Sr dengan nomor atom 38. Di sini kita akan menggunakan teori Bohr, di mana K dengan muatan 2, L dengan muatan 8, M dengan 18, N dengan 8, O dengan 2. Maka kita ketahui elektron valensi dari atom Sr tersebut yaitu 2. Maka atom Sr tergolong di golongan 2. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi tentang teori atau mekanika kuantum berdasarkan De Boris dan Heisenberg. Mereka menjelaskan bahwa partikel kecil memiliki sifat seperti gelombang dan memiliki ketidakpastian dalam mengukur posisi dan momentum secara bersamaan. Selanjutnya itu definisi dari bilangan kuantum utama, azimut, spin, dan magnetik, yaitu yang pertama, bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N yaitu menyatakan tingkat energi dari suatu kulit elektron. Nilai N ini menunjukkan jarak elektron dari inti atom. Yang kedua yaitu bilangan kuantum spin atau dilambangkan dengan L, menyatakan bentuk orbital, di mana nilai L ini menunjukkan jumlah orbital dalam suatu subkulit. Bilangan yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik atau yang dilambangkan dengan M, yaitu menyatakan orientasi orbital dalam suatu ruangan 3 dimensi. Nilai M menunjukkan proyeksi orbital dalam ruangan. Yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S, yaitu menyatakan spin elektron. Nilai S menunjukkan arah perputaran elektron dan kemagnetan elektron, atau yang biasanya yaitu menunjukkan arah perputaran jarum jam atau tidaknya. Jika dia berputar seperti jarum jam, maka nilainya positif 1/2. Dan sebaliknya, jika tidak seperti perputaran jarum jam, maka nilainya negatif 1/2. Baiklah, untuk materi atau soal terakhir dari UTS Kimia Dasar 2 yaitu tentukan bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum spin, bilangan kuantum magnetik apabila diketahui kuantum utamanya yaitu 1. Di atas sudah saya beri tentang cara saya mencari tahu tentang kuantum spin, azimut, dan magnetik. Yaitu jika kita ketahui bilangan kuantum utamanya atau N yaitu 1 dan ditanya yaitu bilangan kuantum azimut, magnetik, dan spin, maka bila diketahui N adalah 1, nilai kuantum azimutnya 0. Karena untuk kuantum azimut kalau berakhiran di subkulit S maka orbitalnya 0. Untuk kuantum magnetik yaitu untuk kuantum 1 atau kuantum utama nilainya 1, maka hanya ada satu kamar, maka kita tulis satu kamar dengan nilainya 0, maka kuantum magnetik yaitu 0. Untuk kuantum spin itu sendiri, kita isi dulu
penghuninya dalam suatu kamar tersebut, yaitu dengan cara yang ke atas. Maka jika dia searah dengan perputaran jarum jam, maka nilainya positif 1/2. Di kuantum spin ini hanya ada dua nilai, yaitu positif 1/2 atau negatif 1/2. Untuk mengetahui positif atau negatifnya nilai kuantum spin, yaitu jika dia searah dengan jarum jam maka dia positif, sebaliknya jika dia tidak searah dengan jarum jam maka dia benar. Kita masuk ke materi tentang zat aditif dan adiktif. Zat adiktif adalah suatu zat yang ditambahkan di dalam suatu produk makanan dan minuman untuk menambahkan atau meningkatkan penampilan, sifat, kualitas makanan. Contoh zat adiktif yaitu seperti mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, dan memperpanjang umur penyimpanan produk. Penggunaan zat adiktif yaitu penggunaan zat adiktif ini harus diatur ketat dan diperiksa keamanannya sebelum disetujui atau untuk digunakan dalam beberapa bahan pangan. Beberapa contoh zat adiktif seperti pengawet, pewarna, pemanis, dan pengental. Pemerintah biasanya memiliki peraturan ketat terkait penggunaan zat adiktif untuk melindungi kesehatan konsumen. Penggunaan zat adiktif seperti di pewarna, seperti kita melihat banyak yang menggunakan pewarna dalam pembuatan makanan kue klepon dan lain-lain. Penggolongan zat aditif ini ada dua tergolong, yaitu alami dan buatan. Di alami seperti di pemanis yaitu gula pasir dari tebu, gula merah dari aren, madu, dan kulit kayu. Di pewarna seperti warna kuning dari kunyit, warna hijau dari ekstra daun pandan, dan warna merah dari buah naga. Di pengawet seperti pembekuan ikan, pengapasan atau pengasapan ikan, dan fermentasi. Di penyedap seperti penggunaan zat adiktif buatan yaitu di pewarna kita bisa melihat saat pembuatan kue klepon, yaitu banyak yang menggunakan pasta dalam pembuatan kue klepon. Ya, karena pasta termasuk di zat aditif buatan. Dan terakhir yaitu pengawetan seperti di sulfat dioksida. Zat adiktif yaitu zat yang memiliki kemampuan untuk membuat seseorang kecanduan setelah menggunakannya atau memakainya. Zat adiktif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis zat adiktif. Jenis-jenis zat adiktif terbagi menjadi 3, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, zat adiktif psikotropika. Yang pertama, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yaitu di nikotil di dalam rokok, alkohol, kafein di dalam kopi dan teh, opium di dalam obat bius. Zat adiktif narkotika yaitu heroin, morfin, opium, kodein, dan ganja. Zat adiktif psikotropika yaitu tergolong menjadi 2, yaitu psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam sebagai obat-obatan. Sedangkan psikotropika golongan kedua yaitu digunakan sebagai obat-obatan tetapi berpotensi untuk membuat kita kecanduan. Dampak penyalahgunaan zat adiktif. Yang pertama yaitu ketergantungan. Zat adiktif dapat menyebabkan ketergantungan, membuat tubuh kita ingin mengkonsumsi terus-menerus. Yang kedua yaitu efek jangka pendek, yaitu pembuluh darah kita menyempit, pupil kita membesar, suhu tubuh, denyut nadi dan denyut jantung, dan serta tekanan darah meningkat, seperti kita akan sakit kepala, mual, pusing, di mana oksigen ke otak dan paru-paru itu berkurang. Ketiga, efek jangka panjang yaitu menyebabkan perubahan struktur otak, menurunkan daya ingat otak, ketidakdisiplinan, dan halusinasi. Keempat yaitu dampak spiritual, menyebabkan pola pikir
dan kestabilan emosi yang tidak normal. Yang kelima yaitu dampak fisik, menyebabkan berbagai penyakit seperti HIV dan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Dampak mental yaitu mematikan akal sehat para pengguna, membuat mereka berpikir impulsif dan berperilaku kompulsif. Penyalahgunaan zat adiktif dapat membahayakan tubuh dan seharusnya dihindari. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.